Ya, yang keempat. Ya, yang keempat. Oke. Bisa lihatin teman-teman. Yang keempat adalah teman-teman dia tiup di bagian perutnya. Ya. Teman-teman, kalau perutnya ini itu memanjang gini biasa, nggak ada cenilannya. Itu kebanyakan betina teman-teman. Ya. Jadi antara tulang dada sampai ke kloakanya itu agak panjang jaraknya dan nggak ada cenilannya lurus, itu berarti dia kebanyakan adalah betina teman-teman, paut betina ya. Yang jantan gimana? Oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke teman-teman sekalian, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi masih di channelnya Pak Guru, masih di Jemariku Kreatif yang membahas tentang dunia breeding di Indonesia, yaitu breeding kenari teman-teman ya. Kesempatan kali ini Pak Guru akan memberikan tips kita yang ke-37 atau cara kita yang ke-37 ini menjawab pertanyaan dari beberapa netizen, beberapa subscriber yang menanyakan, Pak Guru, bagaimana cara kita membedakan pautan betina sama pautan jantan Pak Guru. Oke, sebelum kita lanjut ke sana teman-teman, silahkan teman-teman bantu Pak Guru untuk subscribe channelnya Pak Guru di pojok kanan bawah, klik lonceng, aktifkan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman di rumah mendapat pembaruan konten-konten dari yang Pak Guru sampaikan. Oke, silakan ikuti videonya dulu. Oke teman-teman, itu tadi review singkat dari yang ada di breedingnya Kikania. Jadi apa yang saya sampaikan ini semuanya true story teman-teman, berdasarkan pengalaman Pak Guru dan step by step memang teman-teman saya ajarkan untuk bisa mengenali ya bagaimana kita cara beternak kenari rumahan ya. Ini belum kena kenari profesional ya, masih ternak kenari rumahan, sehingga kita punya produktivitas yang tinggi dan menghasilkan finansial yang cukup memuaskan bagi kita teman-teman. Oke, sebelum nanti tak kasih teorinya atau materinya tentang membedakan paut jantan dan betina dari telur teman-teman, mulai dari telur aja nanti ya. Tapi sebelumnya tak kasih lihat dulu hasil breeding Pak Guru teman-teman ya. Pertama saya bilang AF dulu teman-teman. Wah, ini dilihat teman-teman, AF-nya Pak Guru long size teman-teman, big size long size. Ini kalau teman-teman mau tahu ya, ini dilihat dulu teman-teman, diamati dengan seksama. Ini saya deketin. Nah, ini warnanya ya yang hijau cuma 1-2 lah. Lainnya masih warna-warna yang marketable ya, masih menjual. Lah,
Ini yang pertama pautan AF Pak Guru. Jadi kalau Pak Guru bilang AF itu di ringnya Pak Guru udah ada tulisannya di situ, AF itu udah ada tulisannya, ring merah. Terus ini alhamdulillah juga size-nya size medium, tapi mungkin kalau dilihat sudah besar-besar teman-teman ya. Jadi kalau loper enggak lah gitu ya. Tuh. Jadi Pak Guru dalam mencetak AF ini biar teman-teman tahu lah, biar termotivasi ya. Ini saya cuma cetak itu pakai pejantan F1YS ya. Harga medium teman-teman ya. Yang satu saya dapat harga bon kuning itu pas murah itu dapat harga 1.500 kalau saya lupa ingat, dan yang satunya lagi harga kuning polos itu 1.800 ya. Itu. Jadi misalnya nggak begitu mahal ya. Maka teman-teman dapat materi bagus di postingan dan sebagainya, penjualnya kredibel, bisa dipertanggungjawabkan, harga segitu ya diambil aja teman-teman. Jadi jangan pernah kita berpikir itu mahal. Kalau itu mahal itu kalau sudah nggak bisa kerja di kita jadi mahal. Tapi kalau ternyata anakannya sebanyak ini tadi ya, ini kita bulan ini saya ngeluarin sekitar 12-an apa itu ekor, yang 6 sudah laku, ini masih 12, berarti sudah 18 ekor AF. Itu silangan dari F1 YS kali Lopran teman-teman. Saya pakainya hanya Lopran kalau yang cetak AF gini. Lah ini biar motivasi teman-teman, kalau ada F1 itu ya budgetnya teman-teman medium, harga 1,5 sampai 2.000 lah. Itu bisa kita gunakan asalkan burung itu yang jantan gacor dor teman-teman, gacor dor ya. Yang penting kita bagaimana konsep saya yang pertama itu tidak usah ngejar selera dulu buat teman-teman pemula ya, cari yang ngostul, cari yang warna gini budgetnya nggak ada. Nah saya menyesuaikan budget, ternak dulu, berhasil, pelan-pelan step by step, upgrade materi, upgrade kandang, upgrade lainnya ya. Itu tadi cetakan Pak Guru yang AF teman-teman, biar teman-teman termotivasi ya. Terus bulan ini juga Pak Guru tadi ada yang ini teman-teman, bahkan ada yang putih teman-teman ya. Tuh. Jadi kalau teman-teman mau cetak warna-warna eksotik ini, nggak usah bermain di pejantan, nggak apa-apa ya. Yang penting salah satu ada yang warna. Ini dulu induknya ini putih teman-teman, induknya putih, habitatnya putih ya. Jantannya tadi cuma yang pakai bukan putih. Terus Pak Guru yang kedua kemarin udah laku semua. Itu Pak Guru masih punya sekitar 12 anakan F1 SF teman-teman ya. Anakan F1 SF ini ada 12. Kemudian ini masih N1 yang memang warnanya khusus, dan ini jantan teman-teman. Tadi yang F putih juga jantan, ini jantan. Apa itu yang lainnya udah dibeli borong bakul teman-teman. Jadi kalau saya marketingnya daripada medal satu-satu ya, kecuali yang eksotik yang khusus ya, itu saya borongkan bakul aja ya, reseller, biar mereka juga bisa berdagang, kami juga mendapat pemasukan pada harga bawah ya. Dapat anak-anak F1 SF itu sekitar 12-an bulan ini ya. Nah, teman-teman bisa kalkulasi sendiri lah. Jadi kalau anak-anak AF tadi teman-teman bisa jual untuk harga peternak di bawah itu ya paling 250 lah ya, atau kalau dia terlalu kecil ya 200. Jadi 200 sampai 300 itu untuk harga keluar dari peternak ya. Kalau harga reseller atau eceran ya monggo lah, bisa disesuaikan dengan size dan kualitas burungnya ya. SF saya juga SF kalau yang warna-warna biasa itu palingnya 300 sampai 400 F1 nya, F1 SF. Yang eksotik ini bisa sampai 500-an ribu teman-teman. Itu kalau Pak Guru ngasih harga standar bawah peternak gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu ketinggian malah nanti nggak laku ya. Ini kita cetak pakai pejantan SF teman-teman. Pejantan SF kalau teman-teman cari harga-harga terkini, box-box imporan terkini, ini biar pengetahuan teman-teman, paling kalau warna bon-bon kuning, bon hijau itu ya antara 13 sampai 17-an lah. Itu lihat kualitas barangnya. Kalau teman-teman warna cerah kuning gitu ya mungkin antara 16 sampai 2000 ya, 16 sampai 2000. Terus kalau warna eksotik, star blue, panda, terus silver atau putih itu ya mungkin 2000 sampai 5000. Ini gambaran untuk teman-teman biar nanti kalau mau cari materi ya ini biar punya gambaran harus bersedia budget berapa ya. Dan konsep berpikirnya saya selalu katakan ke teman-teman, asalkan burung itu gacor, punya prospek untuk menjadi pejantan, ambil teman-teman. Jadi jangan hanya karena ngebuatin uang 50.000 atau 100.000 itu teman-teman akhirnya kecewa karena baru
sore kita telepon lagi, kita cek lagi barangnya sudah diambil orang lain. Jadi kalau mantap udah ambil aja. Taruhlah teman-teman punya 5 indukan itu beranak satu-satu semua, itu udah balik teman-teman modal untuk cari pejantannya ya. Jadi bapaknya ini cerita aja teman-teman sebelum nanti ke pembahasan yang saya sampaikan tadi ya. Bapaknya ini itu SF-nya saya gantiin tetangga cuma 1.500 ya, karena dia butuh uang. Dan alhamdulillah 2 bulan ini produksi 2 ini, bulan kemarin sama bulan ini dapat uang sekitar 5 juta lebih. Artinya sudah kembali modal saya teman-teman. Oke, sekarang tak tunjukin lagi cetakan Pak Guru yang berikutnya teman-teman. Jadi teman-teman biar tahu kalau cetakan saya seperti apa kualitasnya. Dan ini memang saya ajarkan ke teman-teman untuk selalu semangat breeding ya. Ini kami punya ini indukan teman-teman. Ya, ini historis dulu ya teman-teman. Ini saya punya anakan F1YS teman-teman, F1YS. Silangannya bapaknya HFCL Voi 18 ya. Cross ring teman. Itu saya dapat harga sudah di atas 4,5 juta ya. Untuk kategori tua losing kok mahal Pak Guru ya. Jadi saya melihat sesuatu itu bukan dari tahun dan sebagainya, tapi kalau memang burung itu prospek, bisa kerja ya kita pakai teman-teman. Ini alhamdulillah punya anak-anak ada 2, ada 1 lagi di atas 3, periode ini jadi 3 anakan. Tadi saya cek telur 1 sarang juga sudah hitam, yang lainnya ada 3 sarang lagi teman-teman ya. Jadi kalau kita cetak itu kalkulasinya bukan apa yang kita suka teman-teman, tapi uang berapa yang kita dapatkan dari breeding kita, burungnya beli prospek atau tidak ya. Jadi untuk masalah imporan yang penting burung itu dilihat prospek atau tidak teman-teman, karena tidak ada bisnis yang abadi, dalam artian kita punya masa pakai, waktu pakai ya. Kalau perkiraan teman-teman waktu pakainya setengah bulan ya udah, habis setengah bulan buang jantannya, ganti yang terbaru ya. Ini F1YS tempatnya Pak Guru ya, long size. Oke, harganya berapa Guru? Kalau saya jual biasanya long size gini ya di atas 800 sampai 1000 teman-teman. Lihat kualitas barangnya ya. Tapi kalau yang medium cuma silangan, ini silangannya sama AF induknya, kalau sama lokal ya paling sekitar 600 sampai 800. Lihat warna, bodi dan sebagainya. Itu. Nah, teman-teman sekarang kita masuk ke tahap membedakan apa itu telur ya, membedakan paut jantan dan paut betina. Oke, yang pertama teman-teman bisa bedakan dulu ya. Dari awal teman-teman, nanti teman-teman bisa mendeteksi ya. Dari awal itu ketika teman-teman breeding ya, breeding ini ilmu titan aja teman-teman, pengalaman ya. Dari telur itu kelihatan teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa menghitung probabilitas. Kalau telurnya itu bulat gini, ini kebanyakan dia anakannya betina. Tapi bentuknya kalau lonjong, ya ini nggak tahu nih, ilmu titan aja pokoknya. Secara sains saya belum membuktikan ya, tapi ilmu titan aja. Hipotesanya kalau telurnya ini bulat, ini lebih banyak dia jadi betina. Tapi kalau lonjong-lonjong gini, apalagi agak lincip gitu, lonjong lincip, itu banyak menjadi telur jantan, anakan jantan. Itu satu step ya, satu step teman-teman ya. Ini bisa lihat di sini satu stepnya itu nanti bisa dibedakan. Dan itu kelihatan kalau satu sarang itu yang lonjong berapa, yang bulat berapa, nanti kelihatan teman-teman ya. Bahkan sampai kalau nanti sudah saatnya menetas, ada yang tidak menetas teman-teman. Di awal taruhlah ini ada 4 telur, yang lonjong 2, yang bulat 2, berarti 4, berarti betina jantan 22. Nah teman-teman nanti menetas masih sisa yang bulat 1. Oh berarti perkiraan teman-teman itu 2 jantan 1 betina. Next teman-teman, tahap kedua bedain ya. Tahap yang kedua adalah lihat teman-teman dari keseharian. Ketika dia masih diloloh induknya itu yang mendominasi ya, indukan yang mendominasi atau anakan yang mendominasi itu kebanyakan anakan jantan ya. Anakan jantan jadi anakan yang cepat besar ya. Ini ilmu titan teman-teman, sekali lagi ilmu titan. Artinya bisa terjadi anomali atau kebalikannya. Tapi yang saya amati dari 9 tahun breeding ini, kalau anakan itu mendominasi dalam hal meminta makanan ke indukan, itu biasanya lebih banyak dia jadi anakan jantan. Jadi nanti bisa teman-teman titeni pas pasang ring itu yang paling besar, yang paling makannya banyak, kasih ringnya, kelihatan nomornya, titeni aja ya. Dilihat aja, ditandai, kebanyakan itu jantan teman-teman ya, jantan. Yang kedua, yang ketiga teman-teman, tahap ketiga ya, mandiri. Nah, ini kan
lebih cenderung bertengkar teman-teman. Ini jantan betina ya. Yang ketiga teman-teman bisa lihat dari kepala ya. Jadi kalau anakan jantan itu kepala cenderung lebih besar ya, cenderung lebih besar. Terus yang kedua ya, kalau betina itu lebih memanjang kecil gitu, lonjong, kepalanya lebih kecil. Itu anakan betina, dan betina itu rata-rata seperti ini teman. Ya, ini yang kuning ini tag di saya betina. Ini lebih cenderung mendominasi dalam hal makanan. Ya. Jadi kalau sudah mandiri gini rata-rata malah yang betina yang dia tidak ingin diganggu ketika makan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat. Ya, yang keempat. Oke. Bisa lihatin teman-teman. Yang keempat adalah teman-teman biar tiup di bagian perutnya. Ya. Teman-teman, kalau perutnya ini itu memanjang gini biasa, nggak ada cenilannya, itu kebanyakan betina teman-teman ya. Jadi antara tulang dada sampai ke kloakanya itu agak panjang jaraknya, dan nggak ada cenilannya lurus, itu berarti dia kebanyakan adalah betina teman-teman, paut betina ya. Yang jantan gimana Pak Guru? Yang jantan kalau dia dari pennya, dari perutnya, ya kita lihat dari pen, dari perut, teman-teman juga tiup juga ya. Itu jarak antara tulang dada sini ya sama ujung kloaka atau duburnya itu nggak akan terlalu jauh. Terus di sini ini agak menonjol keluar gitu ya, keluar, nekuk keluar gitu. Itu kita bisa analisis dia sebagai paut jantan teman-teman, paut jantan. Itu yang keempat ya. Terus yang terakhir teman-teman, yang kelima, ini yang paling kelihatan teman-teman ya, karena burung itu nggak ada cenggernya ya, nggak ada ini tuh cenggernya atas ini kayak ayam. Kalau ayam kan 1 bulan aja kelihatan ada cenggernya, banyak kan jantan yang itu. Ini kan agak sulit ya. Maka yang terakhir prediksi kita adalah dia pautan jantan ketika usia 1,5 bulan, usia mandiri, teman-teman sendirikan. Itu biasanya dia mulai angkat bunyi. Walaupun betina juga, tapi nanti beda banget teman-teman ya. Dia lebih receh, lebih rajin, bunyi terus gitu, angkat bunyi, ngeriwik gitu, klik 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 klik. Apalagi teman-teman putarkan MP3 yang air mengalir atau di rumah ada keran mengalir, dia akan menyala teman-teman ya. Atau pakai akuarium itu juga bisa ya, itu untuk memancing agar anak kita jantan atau betina. Tapi kalau sampai 2 bulan lebih kok dia belum angkat bunyi ya, kebanyakan mungkin presentasinya lebih banyak betina. Walaupun ada beberapa kasuistis, ada pautan yang dia baru bunyi, baru dor itu setelah ternyata di atas usia 4 bulan. Artinya ketika dia mabung pertama kali, habis itu dia baru angkat bunyi. Dan jangan lupa teman-teman pakan ya, jangan terlalu banyak yang berlemak ya. Berlemak terus itu bisa menyimpan lemak dan nanti pasti nggak bunyi ya. Walaupun dia jantan nggak bunyi karena lemaknya di tubuh itu banyak ya. Karena apa? Rata-rata anak-anak pejantan kini lebih cenderung, kalau orang Jawa bilangnya semego. Semego itu artinya doyan makan teman-teman, doyan makan. Lah, terakhir tips untuk teman-teman yang agar anakan pautan cepat besar ya, alangkah baiknya teman-teman punya kandang aviari atau kandang umbaran ya. Masukkan di situ, diumbar setiap hari gitu ya. Udah nanti lebih sehat, lebih lincah, lebih cepat pertumbuhan bulunya, dan lebih cepat menjual ya. Dan saya ingatin terakhir kali untuk teman-teman, kalau teman-teman memang peternak breeding ya, kalau saya cari seperti ini, dia bisa kita jual secepat mungkin, jual secepat mungkin. Itu teorinya orang berdagang, orang bisnis teman-teman. Jangan pernah terlalu lama menandu barang dagangan kita ya, karena akan mengalami penyusutan nilainya ya. Terus Pak Guru, dari tempat Pak Guru, tips yang terakhir untuk breeding ini adalah, kalau saya sudah main di seri F gini teman-teman, itu biasanya saya balikkan modal dulu, beli IS-nya berapa, udah kecekel gitu balik modalnya. Maka anakan betina itu saya simpen teman-teman. Jadi saya punya ring F1 YS yang anakan saya sendiri, itu memang saya gunakan untuk persiapan breeding di tahun berikutnya, sehingga saya punya sertifikat F2 dari breeding sendiri. Karena kalau kita cari dari luar, kalau nggak dapat yang recommended ya banyak tertipunya. Kalau nggak tertipu, akhirnya kita tidak sengaja menipu orang terhadap seri yang kita
cetak. Ya, itu tadi beberapa tips cara bedain jantan betina, ya, cara kita marketing, cara kita breeding, ya, kalkulasi, manajemen bisnis dan sebagainya ada di semua ya. Ini teman-teman di cara ke-38 ini kalau teman-teman masih kurang puas cara jualnya gimana dan sebagainya, cek aja dari cara Pak Gung yang pertama, itu ada profiling Facebooknya, sosial medianya, cara berdagangnya dan sebagainya ada di depan semua. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa adopsi di situ ya. Oke, jangan lupa tetap stay tune terus di channelnya Jemariku Kreatif dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih untuk teman-teman dan selalu membantu mengembangkan channelnya Pak Guru ya. Semoga breedingnya sukses selalu dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.